Jadi baru kali ini kita dapatkan model komposisi dengan vokal yang menyanyi. Kita akan menyampaikan suatu kebaikan dengan cara kita. Proyek ini ya, ini kan sudah mau bulan puasa, toh. Bulan puasa, tapi bukan berarti nanti setiap bulan puasa saja kita mau menyampaikan hal-hal yang baik. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan bersilaturahmi ke Sangu Manajemen yang bikin project JKSN featuring Rasputin. Kan ku buktikan pada semua orang, hidup adalah sebuah pertarungan. Mereka membuat sebuah lagu religi yang dipadukan dengan musik rock, ciri khas Rasputin, salah satu band yang ada di Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daerah Jabat Tangan toh? Iya, enggak apa-apa. Rahmal barakah. Doa dulu. Subhanallah, berkah lagi dikunjungi dengan Om Jack ini malam. Berkah lagi. Sering merokok. SD tadi belum pernah ketemu dengan saya. Asik dia senyum ini. Ini bikin stipan. Sip. Jadi begini Om, sampai ada proyek ini ya, ini kan sudah mau bulan puasa, toh. Bulan puasa, tapi bukan berarti nanti setiap bulan puasa saja kita mau menyampaikan hal-hal yang baik, gitu ya Om ya. Nah, jadi kita membuat satu dakwah lewat musik. Dari bulan berapa ini dimulai? Nah, ini termasuk cepat ini ide ini. Ini cuma jalan belum sampai sebulan. Saya telepon Om Joksin, Om kita ngopi dulu. Tapi sebelumnya itu sudah cerita sama Ibeng Rasputin. Kita ambil musik rock, karena penyampaian yang kita menyampaikan ini lebih banyak ke Penggemar rock. Toh selama ini penggemar rock itu selalunya identik dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi kita angkat dari musik rock itu sendiri. Itu. Ini juga sesuatu hal yang beda. Iya, betul. Nah, kalau lirik sendiri itu dari Om Joksin sendiri, ya, kita kasih satu PR sama Om Jok. Saya mau menyampaikan seperti ini. Tentang apa itu? Tentang begini. Sekarang kita banyak yang teman-teman yang melakukan hijrah, terus itu dengan berpenampilan yang urak-urakan. Lihat casingnya saja selalunya. Lihat casingnya selalunya itu hal yang buruk. Tapi tidak harus kita hijrah itu dengan harus berubah satu penampilan. Om Joksin. Om Joksin ini adalah pelaku seni yang saya sudah kenal sejak lama. Walaupun kita akhirnya kenal dekat belum begitu lama. Beliau ini adalah penguasa festival yang setahu saya. Oke. Dan di album ini adalah bisa dibilang singlenya Om Joksin yang diberi hashtag JKSN. Bagaimana Om? Sudah lama tidak bermusik, saya lihat ini kan lebih sibuk di kantor. Beliau ini juga PNS. Bagaimana setelah lama tidak bermusik tiba-tiba harus bikin proyekan bersama Sangu Manajemen? Ya, jadi ada rasa rindu dan kangen sebenarnya untuk tetap eksis di dunia musik Kota Palu. Tapi seiring waktu berjalan, kalau bicara tentang saya memang pelaku musik rock. Jadi saya tidak bisa lari dari jalur itu, dan saya sangat jiwa saya itu sangat ke situ.
bicara tentang, mungkin ada pertanyaan di sana, kenapa baru ada saat ini? Ya. Jadi saya berpikir begini, promotor saya ini, kami itu memang Tuhan itu mengirimkan beliau ini untuk bertemu sama saya. Sudah begitu lama vakum, sudah begitu lama kita bicara karya ya, sudah begitu lama agak terdiam. Terakhir 2014 saya bicara tentang musim Potove, saya mengusung Nu dan Tawan Juga itu di sebuah lirik yang liriknya itu bahasa Aili. Jadi saya mengusung pesan moralnya, mari bergandengan tangan, tidak berkelahi lagi, Nu Tawan Juga, Dolo dan Tugo. Jadi saya tidak memang Tuhan itu membuat satu rencana mungkin dari sekian lama saya di Kota Palu ini, baru ini saya menemukan sosok. Saya sendiri tidak tahu kenapa sampai saya itu menjadi bidikan beliau. Untuk keakraban sih saya tidak terlalu akrab sama beliau, tapi saya tahu dan beliau juga tahu posisi saya di luar sana, bahwa saya itu masih seorang pendekar. Hanya ruang yang saya tidak punya, gitu loh. Jadi saat ini saya menganggap beliau ini memang Tuhan kirim untuk bertemu dan bersama-sama mengkonsep single album #JKSN ini. Dan ternyata saya itu ditantang. Awal ketemunya saya ditantang. Beliau mengatakan bahwa Jok, saya pengen ada satu karya tentang religi, tentang dakwah. Di sana saya tangkap bahwa oh iya, memang benar, memang harus disampaikan apa yang saya alami, pengalaman keimanan dan spiritual itu memang saya temukan. Sehingga beliau bilang, bisa nggak? Saya jawab, oh bisa. Saya punya banyak bahan di kepala ini yang memang saya tidak punya ruang untuk memberitahukan apa yang terjadi di dunia dakwah itu sendiri. Yang beliau sampaikan, beliau pengen ada satu proyek tentang dakwah. Oh ya, saya menangkap bahwa ada hal yang harus kita ceritakan. Bagaimana kawan-kawan di tablik sana ketika berdakwah mereka sering dihina, sering dimaki, terabaikan, dimusuhi, dijauhi. Nah, itu saya mencoba menangkap bahasa saudara saya ini luar biasa. Saya tangkap satu malam itu, besoknya saya kirim lirik. Saya kirim melalui WA, ini lirik saya. Beliau mengatakan, wah ini keren loh. Oke, gimana kelanjutannya? Saya bilang kita eksekusi. Kapan? Di mana? Waktunya? Rupanya beliau juga dengan satu isi kepala bahwa hal kebaikan itu harus cepat kita sampaikan, sehingga proyek ini kita pacu. Kita pacu, prosesnya itu kira-kira cuma 5 hari. Sehari saya bikin lirik, saya kirim Bagan sama Rasputin sebagai pengiring di belakang saya. Kita eksekusi di tempat recording itu. Setelah itu baru mulai saya jelaskan maksud dari lirik saya ini. Saya jelaskan ke beliau, saya menjelaskannya itu dengan nyanyian bahwa seperti ini. Saya hanya melihat mimik muka promotor saya nyampe nggak lirik saya ini ke beliau. Ternyata nyampe. Beliau dengan begitu semangat sampai gila loh. Bikin lagu itu kira-kira masuk di akal nggak 5 hari itu. Sudah jadi MP3? Iya. Kenapa Tuhan mengirim saudara Aco ini untuk bertemu saya? Mungkin
nama itu kita itu didengar sama sang pencipta kan, bahwa kita akan menyampaikan suatu kebaikan dengan cara kita. Halo, Rasputin. Apa kabar? Kabar baik. Ini Rasputin ini kalau saya bisa bilang cukup lama liburnya. Lama sekali. Terakhir Rasputin itu masih pakai album yang Om Aco cerita di yang sampulnya di Sablon itu kan. Tahun berapa itu terakhir? 2005, 2003 sampai 2005. Terakhir itu. Kita lanjut sekarang. Dengan begitu lamanya libur dalam artian bikin proyekan yang serius. Mungkin kalau main musik masih. Apa beban beratnya satu kali harus bikin proyekan dengan tema yang religi? Dia punya berat ini karena konsepnya beda. Konsepnya beda? Iya, ada sesuatu yang harus kita kawinkan di situ. Kalau Rasputin sendiri sih mainnya biasa, metal. Oh iya. Dua genre yang beda, iya. Kita Kan sama-sama rock ini. Iya, cuman kan kalau kita lebih ke metal. Oh iya gitu ya. Iya. Biasanya karyanya lebih kepada, kalau vokalnya sih growl, scream. Jadi baru kali ini kita dapatkan model komposisi dengan vokal yang menyanyi. Vokal yang menyanyi ya? Iya. Yang punya notasi dalam liriknya gitu. Dia menyanyi. Dia tidak cuma menggeram. Iya, biasanya menggeram saja. Ya. Akhirnya sebelum kita buat itu personil bawa wudhu semua dulu. Sampai segitu ya? Serius ini? Harus wudhu. Iya. Kasih mandi tobat dulu. Sama tobat. Sampai ke arah situ. Artinya untuk supaya karyanya itu betul-betul religius secara utuh gitu kan? Iya. Nah, Seperti itu. ya terus untuk mengkonsep musiknya berapa hari? Atau sama-sama tadi itu 5 hari itu? Konsep musiknya kurang lebih dari bagan saya terima itu satu hari loh. Oh ya. Mas Cok, ini proyekannya ini sanggup manajemen sendiri atau ada sponsor di luar? Alhamdulillah masih sama manajemen. Luar biasa. Nah teman-teman, saya mau ceritakan dulu. Om Aco ini bukan pertama dia memproduseri penyanyi lokal. Saya sebut penyanyi lokal saya, karena memang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Kota Palu. Jadi asalnya lokal, tapi saya yakin bahwa karya teman-teman juga tidak kalah lah dengan penyanyi-penyanyi yang sudah ada. Cuma kebetulan tempat aja yang berbeda. Nah, yang dulu kira-kira sekitar apa ya? Berapa bulan Om Aco? Project lagu-lagu Om Aco kumpul semua. Sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu ya? Iya, 7 bulan lalu. Kita juga ada dari Sanggo Manajemen juga mengeluarkan sebuah album lah. Nah, ini dia albumnya. Ini judulnya Hidup di Atas Patahan. Kalau yang sana itu apa Om Aco judulnya? 1802 ya? 1802. Itu adalah kumpulan para penyanyi yang ada di Kota Palu. Lagunya lagu-lagu asli anak Kota Palu yang kemudian Sanggo Manajemen kumpul dari. Kalau yang di sana itu 1802 itu adalah lagu dari Om Aco sendiri. Bukan vokalis. Di situ tagline-nya adalah bukan vokalis. Kenapa bukan vokalis? Memang beliau ini pecinta musik, suka bikin lagu. Akhirnya dia menyanyikan sendiri, tapi dia supaya tidak dituntut untuk menyanyi di panggung, dia tulislah tagline-nya bukan vokalis. Ya. Kalau yang sana itu Hidup di Atas Patahan itu ada beberapa teman-teman, ada Aci The Box, ada Frena Gaga, ada juga saya di situ, yang kemudian di label jadi album Hidup di Atas Patahan. Dua album ini Sanggo Manajemen persembahkan buat seluruh penikmat musik yang ada di Kota Palu, gitu. Nah, tadi kan kita sudah bercerita Om Aco tentang proses lirik seperti apa, bagaimana Om Aco bisa menemukan teman-teman,
sampai proses Rasputin juga mengkonsep lagu musiknya. Bagaimana proses video klip yang saya lihat beberapa hari lalu sudah sementara proses? Iya, kalau video klip sendiri itu tanggal 5 kita prepare untuk persiapan video klip kesaksian itu di Golni. Tunggu, pas itu sebelum lanjut ya. Itu kesaksian siapa yang dapat judul kesaksian? Kalau judul itu jadi begini, ini lagu agak lucu juga karena sebelum ada syair itu kesaksiannya sudah ada di otak lebih dulu. Nah? Di otaknya Om Aco? Oh iya sudah. Ini nanti lagu ini kita kasih judul kesaksian. Oh gitu ya. Oke, sip. Lanjut ke video klip tadi. Jadi klip itu saya lakukan secara bersama-sama, secara kebersamaan, dengan budget yang kita punya tidak terlalu semampu. Jadi tidak memaksakan apa yang tidak ada. Kita semaksimal mungkin melakukan secara bersama-sama. Dari angkat soundnya, pinjam soundnya itu semuanya kita angkat, termasuk Om Joksin sendiri ikut angkat sound itu rame-rame. Dari Rasputin, teman-teman Rasputin juga ikut juga. Jadi memang kerja ini kerja bersama memang ya. Kerja bersama. Bahkan satu talent yang ada di klip itu, saya sendiri juga ikut. Oh gitu ya. Luar biasa. Jadi bikin proyekan lagu kesaksian ini memang sangat istimewa karena kalau saya dengar ceritanya harus kerja sama-sama, itu adalah sebuah nilai plus. Jadi memang intinya membuat sebuah karya itu memang harus bersama-sama. Itu yang luar biasa Om. Dengan proyekan bikin musik sampai video klip, kira-kira membutuhkan budget berapa itu, Ini kalau bicara tentang budget ini suatu itu kalau ini seperti karya seni, satu karya seni yang tidak ada nilainya, yang kerja juga seperti itu, orang yang ahli di bidangnya, dan itu butuh suatu seni tingkat dewa. Kalau kita kan, jadi banyak berteman, banyak sahabat, banyak saudara, banyak rezeki, dan semua pasti dimudahkan. Jadi jangan juga teman-teman punya teman yang ahli di bidang itu, terus ya saling terbuka saja, cerita saja. Seperti ini bisa bantu enggak, ini bentuknya seperti ini. Yang jelas itu ada semuanya, ada nilainya. Kita membangun kedekatan emosional itu sampai ke arah situ. Saya tidak saya lepas keartisan itu, tapi kedekatan emosional itu kita bangun sehingga saya pun terpacu untuk melakukan hal itu bersama-sama. Itu bisa jadi bahan masukan. Sip. Tunggu, sabar. Ada yang saya lupa tadi. Saya dengar dalam pembuatan lirik ini juga ada beberapa kali revisi. Bagaimana ceritanya itu? Revisi bukan revisi syair, bukan. Oh iya. Ada beberapa yang harus kita diskusikan karena ini suatu dakwah. Tentu jangan sampai ini salah penyampaian, salah update. Tentunya kita melakukan diskusi juga. Om Joksin sendiri berkunjung ke, saya bergerilya ke teman-teman jamaah tabligh juga. Saya akan melantunkan tauhid di dalam karya saya ini. Apa tanggapan dari para pendakwah? Jadi mereka sampaikan, bro, tolong dilengkapi tauhid itu dengan Muhammad Rasulullah, karena tauhid itu tidak akan lengkap tanpa Muhammad Rasulullah. Dan akhirnya itu dirubah. Dan itu kita penuhi permintaannya. Setiap 3 kali tauhid saya melafazkan Muhammad Rasulullah di album single. Oke, saya sambung lagi. Untuk video klip ada kesulitan? Oh, enggak ada. Normal saja. Normal saja. Karena kita main juga bukan di outdoor, kita main. Ya,
Saya juga memberikan apresiasi kepada kameramen kemarin, Kuku. Iya, dia sampai tidur loh, dia tidur berdebu. Habis itu aku lagi itu berarti dia nyampe kan juga. Dia memberikan kekuatan juga, dia menunjukkan kekuatan bahwa saya juga semangat dengan proyek ini. Video klip aman, lancar. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala, cuma mungkin pengaruh fisik, umur juga. Jadi ngos-ngosan. Ngos-ngosan karena juga beat lagu laju. Iya. Ya, karena saya juga lihat itu Om Ajo punya story ya, ada postingan juga di Facebook. Di sini. Apa pesannya buat teman-teman pecinta rock? Pesannya untuk pecinta rock sih, dengan album sukses ini. jangan berhenti untuk terus eksplorasi. Karena masih banyak hal-hal baru yang belum kita coba. Gitu ya. Kalau dulunya kita itu mungkin sering lalai kan. Tetapi kita coba meminimalisir kelalaian itu, bahwa sama aja kita nonton bola, kita lupa sholat, kita udah lalai. Di musik juga seperti itu. Jadi itu tingkat haramnya musik sebenarnya. Ya. Saat ada azan kita masih main musik, nah, sudah haram sudah itu. Kita coba ke arah situ kan. Kita coba memperbaiki diri. Ya. Kita mengaku satu badan ini maksiat, tapi di ujung hati yang kecil kita tidak bisa juga, kita tidak bisa menyepelekan tauhid ketika kita juga akhirnya akan menyebut bahwa manusia itu lahir dan mati. Nanti ini kan kalau sudah dirilis kan, pasti ada lah netizen itu, kita pasti akan beresikonya adalah akan menerima pujian dan kritikan dari netizen. Sekarang kita bicara kritikannya. Pasti nanti akan ada yang bilang, bah, saya tahu kopi kelakuan, terus sama Yahano bikin lagu religi. Tanggapannya Om Ajo bagaimana? Ya, kalau kritikan itu kan suatu memacu kita untuk lebih baik lagi. Dan itu kita tidak bisa kita dikritik terus lantas kita tidak menerimanya, kita harus terima semua. Terus itu kalau ada yang berpikiran sampai wah dia sendiri belum ini, terus itu membawa lagu tentang ambillah sisi baiknya dari kita, ambillah apa yang kita sampaikan, tidak harus meniru apa yang buruknya. Tapi insya Allah kita tidak seperti itu. Insya Allah semuanya baik-baik semuanya. Amin. Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin orang di luar sana tidak tahu bahwa tempat main saya juga di sebuah majelis. Dan kalau saya terangkan lagi di sini, pasti saya bilang dia mau lah. Tapi cukup alam semesta akan menjawab. Saya juga di situ bahwa kita mau tidak mau, kita harus paham dengan agama. Banyak sih sebenarnya pelajaran yang kita dapat di majelis itu. Ada cerita tentang kisah Nabi, ada kisah tentang Wais Al-Qarni, bagaimana dia tidak terkenal di makhluk bumi tapi dia terkenal di langit. Itu kan bisa jadi spirit di dalam bahwa kita harus mencintai orang tua, harus menghargai yang lebih tua. Dari cerita-cerita yang kita dapat ya seperti itu. Dan saya akan memulai dakwah itu dengan cara saya berpakaian. Justru bagian yang paling menarik itu adalah saat kita dianggap paling tersesat. Itu yang menurut saya paling luar biasa. Karena kita kan belum bisa sampai saat ini juga mau bilang kita ini orang baik. Iya. Ya justru kita yang tersesat. Kalau dia bilang itu salah, ya salah lah dulu. Tapi dengan harapan kita bisa tersesat di jalan yang benar seperti itu. Luar biasa. Om Ajo, kata-kata bagus ya, tersesat di jalan yang benar. Apa pesan Om Ajo selaku produser yang bertanggung jawab dengan rilisnya album lagu Singer Kesaksian ini? Pesan buat teman-teman, buat pendengar yang menonton lagu dari dalam sebuah kesaksian. Saya sang manajemen membuka ruang kepada semua
teman-teman musisi padu, untuk yang mau berkarya, Sanggul ini terbuka untuk itu. Jadi tidak usah nanti bicara tentang ini enggak. Secara rock and roll saja. Iya. Jadi Sanggul siap untuk Mendengarkan, mensupport. asal kuat konsep di dalam. Ya. Oke, Mas Cok. Jempol. Kita punya Tuhan, kita kembali agama. Kita kalau ukuran ada orang seperti begini, orang baik, dia baik, sedekahnya masya Allah, tapi itu ukuran manusia. Ukuran Tuhan kau harus melaksanakan perintahnya, kembali ke agama kita masing-masing. Jika saya Islam, ya kita harus sholat. Kalau Anda di luar sana mungkin ke gereja, ke wihara. Perintah Tuhan itu harus melaksanakan perintahnya, itu standar Tuhan. Standar manusia baik kau sedekah itu standar manusia, tapi standar Tuhan itu ada perintah di dalamnya. Itu mudah-mudahan bisa. Kami tidak kan kami rock mana tahu sarangnya, kan? Love. Kami beng pesannya buat pendengar. Pesannya, mudah-mudahan lagu itu bisa bikin makin tersesat. Tapi tersesat ke jalan yang benar. Tersesat jalan benar. Oke teman-teman, sampai di sini ngobrol-ngobrol kita bersama produser JKSN featuring Rasputin. Terima kasih Om Aco. Terima kasih Om Joksin. Terima kasih Om Ibeng. Dan teman-teman bisa menyaksikannya kapan? Tanggal 10 hari Sabtu Malam Minggu di channel YouTube. channel YouTube. Mana? Sanggul Manajemen dan Rasputin Official. Oke, boleh promo Rasputin apa? Rasputin Official. Rasputin Official. Rasputin Official. Nanti tunggu tanggal 10. Tanggal 10 ya. Om Joksin, jempol. Saya tidak punya konten. Ya teman-teman, itulah tadi silaturahmi Media Pataba ke markasnya Sanggul Manajemen. Mudah-mudahan tayangan ini bernilai manfaat dan menjadi edukasi buat kita semua yang memiliki semangat dalam berkarya. Oke teman-teman, sampai di sini tayangan Media Pataba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pataba, salam bangga bersama.